Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kekuatan, pertolongan Tuhan, dan segala berkat kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hikmat dan pengertian. Terima kasih untuk kepandaian. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan, sehingga kami mampu melewati segala sesuatunya dalam kehidupan kami hari ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yosua pasal 14 ayat 7-12. Tertulis demikian. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Franklin Delano Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika Serikat, pernah mengatakan, jika kita menghadapi setiap masalah dengan tekad yang kuat, kita pasti akan berhasil. Ucapannya itu bukanlah sekedar kata-kata yang kosong, tapi ia mengalaminya sendiri dalam melewati berbagai keadaan di hidupnya. Ketika ia mengalami kelumpuhan akibat gangguan kesehatan, ia selalu bersikap optimis, bersemangat dan percaya kepada Tuhan bahwa ia akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Ketika Roosevelt harus melewati berbagai kesulitan dalam ekonomi dan juga situasi peperangan, ia tetap memiliki semangat dan tekad yang menyala. Tekad dalam bahasa Inggris disebut dengan kata determination. Determination atau determinasi adalah sikap keteguhan atau kekokohan hati dalam bertindak untuk mencapai tujuan, sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan. Sehubungan dengan tekad ini saudara, atau determinasi ini, kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Kaleb. Dalam ayat yang baru saja kita baca dan dengar, kita memahami bagaimana Kaleb sungguh mempunyai semangat dan tekad yang tidak berubah dan tak lekang oleh waktu. Di umurnya yang ke-40, Kaleb percaya pada janji Tuhan bahwa ia akan mampu masuk ke tanah perjanjian. 45 tahun kemudian, di usianya yang ke-85, Kaleb masih memiliki keteguhan hati yang sama, sekalipun ia sudah menjadi lebih tua. Usia tua tidak membuatnya menjadi pribadi yang lemah dan takut, tapi ia justru mengatakan bahwa kekuatannya tetap sama, dan ia yakin bahwa ia sanggup mengalami kemenangan. Tentu secara fisik saudara, akan ada perubahan dalam tubuh kita ketika kita bertambah tua. Tapi
Walaupun demikian, biarlah kekuatan jiwa kita, kekuatan hati kita tetap sama dan tidak berubah. Tekad kita di dalam Tuhan jangan pernah berubah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Kaleb yang teguh dan tekadnya yang tetap berkobar, walaupun umurnya sudah tua, hendaknya menegur dan mengoreksi kita semua yang seringkali cepat putus asa dan cepat menjadi kecewa atau mundur dalam menjalani berbagai situasi dalam kehidupan ini. Determinasi atau tekad Kaleb dilandaskan pada imannya kepada Tuhan yang telah berjanji. Kalau kita membaca ayat yang ke-12 bagian B, kita perhatikan di sini perkataan Kaleb. Dia mengatakan, "Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Terjemahan yang lain dari ayat ini menyebutkan demikian, "Jika Tuhan menyertai aku, maka aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Kaleb tidak takabur dengan tekadnya. Ia melandaskan tekadnya itu pada janji firman Tuhan, dan ia menyerahkannya dalam kehendak Tuhan, sehingga tekadnya tidak melampaui, tidak melenceng, tapi selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah tekad yang kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan ini. Landaskan tekad kita pada kebenaran firman Tuhan. Jangan cepat menyerah, saudara, ketika ada masalah-masalah yang menghadang di depan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita akan sanggup mengatasinya, asalkan kita memiliki tekad dan beriman yang teguh dalam menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25 dikatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mari saudara, kuatkan hati kita, miliki tekad yang kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan mampu menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini, supaya kami memiliki tekad yang kuat dalam menjalani kehidupan kami. Seperti Kaleb yang tidak berubah keteguhan hatinya, meskipun ia sudah bertambah tua. Demikianlah juga kami, Tuhan. Ajar kami supaya kami tetap mempercayai janji dan kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Apapun persoalan dan masalah yang kami harus hadapi, kami mampu melewati dan mengatasi semuanya dengan pertolongan Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk selalu bersemangat, optimis, percaya akan kuasa-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh mendapatkan pelajaran yang berharga dari sikap dan kehidupan Kaleb. Terima kasih, Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lindungi kami ya Tuhan, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah mereka, menyembuhkan dan memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.